Mohon perhatiannya selama persidangan berlangsung tidak ada sesi foto-foto sampai selama putusan sampai selesai. Jika memang dibutuhkan, kami berikan waktu untuk mengambil gambar. Gitu ya. Silakan rekan-rekan wartawan yang mau mengambil gambar sebelum sidang dibuka. Pak Sasto. Dicek kan boleh? Dicek. Makasih. Terima kasih Om. Kita mulai. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat hari ini ya? Sangat sehat, alhamdulillah yang mulia. Sudah dengan berita acara lalu bahwa sekarang adalah acaranya pembacaan putusan. Siap yang mulia. Sebelumnya majelis juga mengingatkan kepada para pengunjung khususnya di ruang persidangan sampai putusan selesai mohon tidak berbuat yang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan minta bantuannya kepada petugas keamanan apabila memang ada pengunjung yang buat gaduh dengan atau tanpa perintah majelis mohon dikeluarkan. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sesuai dengan berita acara lalu bahwa sekarang adalah pembacaan putusan. Namun demikian kepada penuntut umum dan penasihat hukum, pada dasarnya putusan sudah kami siapkan untuk menyingkat pembacaan. Mungkin dakwaan, saksi-saksi tidak kami bacakan, termasuk fakta hukum, karena fakta hukum kita bacakan dalam pertimbangan hukumnya. Begitu ya, penuntut umum dan penasihat hukum. Tidak keberatan ya, hanya semata untuk mempercepat pembacaan putusan. Baik, mohon didengarkan terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 36 garing Pitsus strip TPK garing 2025 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hasto Kristianto, lahir di Jogja 7 Juli 1966, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Geraha Asri 6 Blok G, Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Agama Katolik, pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sekjen PDIP, pendidikan S3. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2025 hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Profesor Dr. Todung M. Mulya Lubis SLLM, Dr. Magdir Ismail SLM dan kawan-kawan. Para advokat dan penasihat hukum tergabung dalam tim pengacara Hasto Kristianto berkantor di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan majelis, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 3 Juli 2025 yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 21 Junto 65 pasal 21 Undang-Undang Korupsi dan Junto 65 KUHP dan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor Junto 55 ayat 1 ke KUHP Junto 64 ayat 1 KUHP, dan agar terdakwa jatuh pidana
selama 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, dan seterusnya termuat dalam putusan dianggap dibacakan. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada 10 Juli 25 yang pada pokoknya telah termasuk dalam putusan dianggap dibacakan, begitu pula setelah mendengar pembelaan pribadi dari terdakwa pada pokoknya baik pledoi yang berkaitan dengan pasal 21 obstruction of justice atau perintangan, mengenai pledoi berkaitan dengan penyuapan yang termuat dalam putusan dianggap dibacakan. Setelah mendengar juga tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa terkait terus bagaimana teroleh dalam repliknya tanggal 14 Juli 2005 yang pada pokoknya jaksa penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidananya yang menyatakan menolak nota pembelaan terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan tanggal 3 Juli 2025. Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya tentang replik atau tanggapan penuntut umum sebagai terkait dalam dupliknya tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya menerima seluruh dalil duplik dari tim penasihat hukum, terdakwa Hasto Kristianto menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana diktum nota pembelaan tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan, yaitu dakwaan ke-1 perbuatan terdakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan kedua pertama perbuatan terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua perbuatan terdakwa melanggar pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang telah diputus dengan putusan sela yang pada amarnya sebagai berikut, yaitu 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan Hasto Kristianto tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hasto Kristianto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu 1. Saksi Wahyu Setiawan, saksi Arif Budiman, saksi Agustiani Tio, saksi Donitri Istiqomah, saksi Muhammad Ilham Yulianto, saksi Rahmat Setiawan Tony Daya, saksi Patrick Gerard Masoko alias Geri, saksi Rizky Aprilia, saksi Kusnadi, saksi Nur Hasan, saksi Rosa Purbo Bekti, saksi Arif Budi Raharjo, saksi Hasim Asyari, saksi Saiful Bahri, saksi Carolina Wahyu Aprilia Sari, yang semuanya termuat dalam putusan. Begitu pula penuntut umum juga menghadirkan ahli, yaitu ahli Insinyur Bob Hardian Syahbudin, ahli Hafni Fardian, ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar SHLNM, ahli Dr. Franz Asisi Datang. Menimbang bahwa terdakwa juga mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, yaitu saksi Cecep Hidayat, ahli Dr. Muarar Siahaan SH, ahli Dr. Khairul Huda SHMH, ahli Dr. Mahfuz, ahli SHMA yang termuat dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberi keterangan-keterangan yang pada pokoknya termuat dalam putusan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti, yaitu mulai dari nomor 1 berupa 1 lembar slip pembelian valuta asing dengan jumlah 3.000 dolar Singapura pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan nomor 205 berupa 1 buah stempel asli atas nama Harun Masiku and Associates HMA Law Office Advokat Jakarta. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum yang termuat di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dakwaan dalam penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan
keterangan ahli baik yang dihadirkan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, majelis menemukan beberapa perbedaan pandangan dan yang perlu dianalisis terkait 1. Mengenai sifat delik pasal 21 Undang-Undang Tipikor, 2. Mengenai ruang lingkup temporal, mengenai validitas alat bukti dan prosedur, mengenai bukti retorik dalam kasus perintangan, 5. Mengenai analisis linguistik dan penyertaan, mengenai subjek yang dapat dikenakan pasal 21 termuat dalam putusan, termasuk mengenai perbedaan pasal 5 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa keterangan-keterangan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif namun berbeda terhadap isu-isu hukum dalam perkara ini, yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang tepat dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi berupa kumulatif dan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto 65 ayat 1 KUHP, dan dakwaan kedua alternatif pertama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau alternatif kedua melanggar pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan ke-1 penuntut telah mendakwakan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 65 ayat 1 KUHP, yang rumusan unsurnya adalah setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. 3. Perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan ataupun kursus realis. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut. 1. Mengenai unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan sebagai dengan kata barang siapa dan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah seseorang yang bernama Hasto Kristianto yang memiliki pekerjaan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP sejak April 2015, dan terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memahami apa yang didakwakan. Terdakwa mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan terhadap para saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan. Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum dan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa Hasto Kristianto. Dilanjutkan. Menimbang unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Menimbang bahwa oleh karena kata dengan sengaja terletak di depan kata mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang, maka berarti kesengajaan tersebut ditujukan kepada perbuatan-perbuatan di belakang kata sengaja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pandangan doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan kesengajaan adalah arah yang disadari
dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Di mana menurut Memori van Tolekting, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menimbang bahwa menurut pendapat Profesor Mulyatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet of Verwerkelijk de Welig Omstichting, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur sengaja dalam tindak pidana pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kesengajaan di sini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Menimbang bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak, atau dalam istilahnya disebut dengan kesengajaan yang diobjektifkan, di mana untuk pembuktian unsur ini tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pengakuan dari si pelaku apabila pelaku membantah dan mengingkari perbuatan yang dilakukan. Namun harus dilihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tuduhan kesengajaan terdakwa didasarkan pada dua peristiwa, yaitu pertama, peristiwa tanggal 8 Januari 2020, di mana terdakwa dituduh memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam handphone. Kedua, peristiwa tanggal 6 Juni 2024, di mana terdakwa dituduh memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui pemeriksaan saksi Nur Hasan yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.19 WIB, saksi menggunakan telepon genggam miliknya nomor 082213684494 untuk menghubungi Harun Masiku nomor 081218901636 dan menyampaikan amanat dari Bapak kepada Harun Masiku untuk merendam handphone dan standby di DPP PDIP. Namun saksi juga menerangkan bahwa saksi dipaksa oleh dua orang berperawakan tegap untuk menghubungi Harun Masiku dan merasa terancam jiwanya, serta secara tegas menyatakan tidak pernah menerima perintah dari terdakwa. Menimbang bahwa fakta hukum menunjukkan terdakwa pada waktu pemberitaan OTT KPK muncul di media online pukul 17.39 sampai 17.49 WIB tanggal 8 Januari 2020, sedang berada di Menara Kompas bersama Jarod Saiful Hidayat dan Komarudin Watubun untuk pemaparan materi Rakernas PDIP Perjuangan hingga sekitar pukul 19.30 sampai 20 WIB. Sebagaimana didukung data BTS yang menunjukkan pergerakan terdakwa jam 14.58 WIB di Majalah Swa, jam 16.11 WIB
Jam 16.11 WIS bergerak menuju Menara Kompas, jam 17.06 sampai dengan 17.45 WIB di sekitar Menara Kompas, dan jam 17.58 WIB nomor tidak aktif. Menimbang bahwa saksi Kusnadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi adalah staf kesekretariatan DPP PDIP yang bertugas mendampingi terdakwa, dan pada tanggal 6 Juni 2024 saksi menerima pesan WhatsApp dari nomor 447401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo yang memerintahkan untuk menenggelamkan yang itu. Namun saksi menerangkan bahwa yang dimaksud adalah tradisi melarung pakaian.